Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, yang sangat kita muliakan Bapak Ibu orang tua yang hadir pada acara wisuda ini dengan semua jerih payahnya sehingga mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu orang tua. Yang terhormat Dr. Wanen Papahan, Pembina Yayasan Wahana Prestasi Prima dan juga Direktur Penjaminan Mutu Sekolah Prestasi Prima, dan juga selama aktif sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, pernah menjadi motivator bagi pengawas dan kepala sekolah se-Indonesia. Tepuk tangan dulu buat beliau. Ibu Ketua Yayasan dengan slogannya yang luar biasa, if better is possible, good is not enough. Ibu Flores Sagala, Sarjana Ekonomi. Tepuk tangan dulu buat beliau juga. Dan tentunya juga Kepala SMA Bapak David Hamunangan Silaen, ST MPD. Ini adik kelas saya waktu di Gajah Mada. Yang kedua Bapak Hendri Kurniawan, Eskom Emikom, para wakil kepala sekolah, ketua program, Bapak Ibu guru yang luar biasa, serta kakak-kakak semua yang hadir pada hari ini. Bu Desi yang tadi sudah ngasih motivasi dari dunia usaha dan industri yang hadir juga, komite sekolah yang selalu support semuanya. Bapak Ibu, tadi Bu Desi 4 bekal dalam dunia usaha, dunia industri. Dr. Wanen Papahan 4 kecerdasan. Saya juga 4 juga. Ada 4 keadaan manusia. Yang pertama namanya adalah unconscious incompetent. Ketidaksadaran akan ketidakmampuan. Tidak sadar kalau tidak mampu. Bagaimana kondisi yang kayak gini? Jadi orang itu gak ngerti kalau dia itu gak bisa. Dia lupakan semuanya karena dia sudah asik dengan yang ada, sudah nyaman dengan yang ada. Saya kasih contoh sederhana. Kalau nanti saya sudah bertanya, ini sudah berubah, tapi saya belum bertanya, ini kondisi di antara Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dan kakak-kakak semua itu berada dalam kondisi unconscious incompetent. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang sampai saat ini belum bisa nyetir mobil? Oke. Mulai dalam hatinya, oh saya. Sebelum saya bertanya tadi, kepikiran tidak selama ini akan nyetir mobil? Lupa. Nyaman naik sepeda motor kemana-mana, nyaman naik ada aktivitas transportasi online dan umum, jadi kita lupakan. Melupakan tadi tidak bisa nyetir mobil, itulah namanya unconscious incompetent. Melupakan seharusnya menikah, tidak menikah. Ini nanti jadinya johan, jomblo bertahan ya. Jadi inilah namanya conscious incompetent. Apa yang menyebabkan ini? Rasa malas dan tidak mau berubah. Jadi kakak-kakak sekalian, nanti begitu masuk dunia kampus, masuk dunia profesional, masuk dunia wirausaha, hati-hati dengan kondisi unconscious incompetence. Abraham Lincoln menyadari kenapa dia gagal jadi presiden, kenapa dia gagal dari mana-mana. Pertanyaannya cuma satu, dia memiliki unconscious incompetent. Yang kedua, namanya conscious incompetent. Sadar kalau tidak mampu. Nah, ini sudah masuk sesuatu yang lebih baik. Oh iya, saya tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, maka pilihannya dua, mempertahankan tidak tahunya atau masuk yang ketiga.
belajar untuk tahu, namanya conscious competent. Ini yang paling berat bagi kita kakak-kakak semua. Apa? Untuk sadar tidak tahu dan kita mau belajar untuk itu. Mengapa orang di wisuda itu kalau di toganya itu selalu disimbolkan ada tali pitanya? Dan kalau mau di wisuda itu nanti kuncir pita tadi itu dipindahkan dari kiri lalu dia ke kanan. Coba perhatikan nanti ya, dipindahkan dia dari kiri ke kanan. Atau nanti lihat video atau nanti kakak kuliah, perhatikan. Kenapa dipindah dari kiri ke kanan Bapak Ibu? Karena selama kita belajar, kita memang diminta untuk belajar ilmu pengetahuan, jadi anak yang cerdas, jadi anak yang pintar, semua kita pelajari. Tapi begitu kita lulus, dipindah ke kanan. Artinya apa? Kamu selama belajar banyak menggunakan kemampuan otak kiri, maka gunakan juga kemampuan otak kanan. Apa itu? Kreativitas, inovasi, imajinasi. Manfaatkan kemampuan ini. Selama belajar pakai ilmu pintar, maka dipindahkan ke kanan. Pintar-pintarlah. Ketika belajar pakai ilmu pandai, maka pindahkan ke kanan. Pandai-pandailah. Kenapa orang jadi tidak mengerti? Karena kesombongannya. Maka kata Prof. Quraish Shihab, letakkan sedikit akal untuk hati agar dia lurus, dan pakai sedikit hati untuk akal supaya tidak sombong. Bapak Ibu tahu ya, akhir tahun 2022 lalu ada publish di 2023, ternyata negara yang penduduknya paling bahagia di dunia adalah Finlandia. 6 tahun berturut-turut negara Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia. Lalu saya lihat peringkat Indonesia, peringkat 84. Padahal Bapak Ibu tahu, tahun 2020 Pew Research Center yang bermarkas di Washington DC menobatkan Indonesia sebagai negara paling religius di dunia. Tapi urusan bahagia urutan 84. Ada apa? Orang Eropa adalah orang yang planningnya sangat bagus. Mereka semua bagus dalam perencanaan. Ternyata variabelnya kemapanan ekonomi, tingginya pendidikan, kuatnya kesehatan buat mereka bahagia. Di Indonesia variabel ini belum tentu menentukan bahagianya orang Indonesia, karena bagi orang Indonesia tidak semua urusan bahagia ditentukan oleh finansial. Orang Eropa kalau menikah jelas perencanaannya, rumahnya sudah siap, mobilnya sudah siap, tabungannya sudah siap. Orang Indonesia apalagi Jakarta, tidak punya rumah gak apa-apa, gak punya mobil gak masalah, bahkan belum punya tabungan, ngutang pun aku rela. Ditanya sama calon pengantin perempuannya, kenapa kok mau? Jawabannya, yang penting bersamamu mas. Artinya apa? Ada yang mereka lihat, oh ternyata tidak semua urusan bahagia itu isinya uang. Bang, ibu-ibu, suami yang setia adalah rezeki. Cinta untuk Starla pun sekarang dipertanyakan. Terakhir Desta. Bapak-bapak, istri yang pengertian adalah rezeki. Saya jalan sama istri di satu mall. Saya tahu lirikan matanya karena saya belajar hipnoterapi. Dia pingin sesuatu. Saya bilang, adik kalau pingin ambil aja. Lalu dia bilang, enggak mas, enggak usah. Saya bilang, ambil aja dek,
beli aja nggak apa-apa. Lalu dia bilang, nggak usah mas, kamu nggak akan sanggup. Karena yang dia lihat ada semar emas sampingnya berlian. Anak-anak yang baik, soleh, solehah adalah rezeki. Bapak ibu orang tua punya anak-anak yang baik adalah rezeki. Dapat menantu yang baik adalah rezeki. Bahkan kita berada dalam lingkungan circle of excellence, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, itu adalah rezeki. Jadi gak semua diukurnya dengan jumlah rupiah yang mereka dapatkan, tapi ada hal yang lagi membuat mereka juga sukses, yaitu adalah ketenangan batin mereka. Maka Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang berbahagia, masuklah kepada ranah yang keempat, namanya unconscious competence. Menggunakan kemampuannya refleks, alam bawah sadar yang mengerjakan semuanya refleks, intuisinya jalan, kecerdasannya jalan. Kenapa jalan? Karena akumulasi dari banyaknya hal baik dan banyaknya belajar yang menguatkan dia. Saya didatangi oleh seorang alumni SMA favorit di Jogja tahun 2014. 2013 kelas 2 saya ngasih motivasi di sekolah itu, dan ada satu anak dosen yang sedang mengikuti acara motivasinya. Pada saat terakhir ujian SNPTN dulu namanya, sekarang SMBP atau prestasi atau nanti T, si anak ini tidak lulus. Padahal dia pintar. Teman-teman yang dibawa grade-nya lulus. Dia kayak orang kehilangan arah. Waktu itu dia lagi di liburan di Malang, dia lari dikejar ayahnya. Akhirnya ditenangkan. Bapak ibu dan kakak-kakak, ada satu kalimat yang boleh kita akui. Semua terjadi itu mestilah ada alasannya kenapa itu terjadi atas usaha kita. Ini anak cerdas, tapi dia tidak lulus. Ini kecerdasan yang keempat yang tadi Dr. Wadin sampaikan. Ketahanan dalam menerima risiko. Akhirnya dia ambil program studi yang lain yang awalnya dia tidak terima. Dia ambil waktu itu satu prodi di komputer. Memang dasar anaknya cerdas. Dia selesaikan S1-nya 3 tahun 1 bulan. Waktu itu masih bisa. Kalau sekarang minimal 3,5 tahun. Lalu karena dia dengan IPK 3,99, semua mata kuliahnya hanya satu yang B. Ada mahasiswa juga ketemu saya, konsultasi gak lulus-lulus. Saya tanya, nilai kamu gimana? Ada B1 Pak. Oh bagus. Lainnya A. Tidak Pak, C. Karena dia lulusan terbaik, wisuda 3,99, akhirnya dia dapat beasiswa full lanjut program master. 1 semester di Jogja, semester kedua dia lanjutkan di Murcia University di Spanyol, dapat beasiswa Erasmus Plus dari Eropa. Dan dia selesaikan dengan sangat cepat, sampai profesornya bilang kamu lanjut PhD aja di sini. Tapi orang tuanya bilang pulang dulu. Nanti kalau nggak pulang berubah halo menjadi hola. Begitu dia pulang, dia selesaikan tesisnya. Dan dalam semester yang ketiga tesisnya selesai. 4,5 tahun dia selesaikan S1 dan S2-nya. Sementara teman-temannya yang lain masih berjuang skripsi dan berjuang dengan studi mereka. Kurang dari 5 tahun dia sudah punya gelar Master S2. Dan sekarang bekerja di salah satu perusahaan software house besar di Indonesia sebagai technical manager, gajinya per bulan lebih dari 20 juta. Semua terjadi mestilah ada alasan
mengapa itu terjadi. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kita mau belajar, mau memikirkan, bahkan mau merenungkan sebelum mengambil keputusan. Bapak Ibu yang berbahagia, conscious incompetent ini akan melekat terus sampai kapanpun kita berada. Mana yang SMK? Pak Erik teriak, balas teriakan saya. SMK! SMK! Sekolah prestasi prima, coba. Sekolah prestasi prima. Jawabannya itu. Semangat, semangat, prestasi. Ini sudah masuk belum? Sudah masuk ya? Nah, coba sesuatu yang sudah sering dilakukan maka dia masuk dalam conscious incompetent. Coba saya teriak dan Bapak Ibu semua hadirin coba balas. 1, 2, 3. Teh botol. Saya tidak minta Bapak Ibu jawab sosro. Tapi kenapa jawabannya sosro? Sepeda motor. Banyak yang